Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah informasi untuk guru yang statusnya masih seperti ini. Jika status punya Bapak Ibu ini masih dalam status nilai tindak lanjut, maka Bapak Ibu harus segera melakukan refleksi tindak lanjut, harus nanti berstatus dengan nilai refleksi tindak lanjut. Jika masih nilai tindak lanjut, maka belum bisa dinilai. Tapi kalau sudah nilai refleksi tindak lanjut, ini sudah bisa dinilai. Kenapa ada dua perbedaan ini? Karena guru yang statusnya masih nilai tindak lanjut, ini masih belum melakukan refleksi terhadap hasil belajarnya, baik itu pelatihan mandiri melalui PMM ataupun pelatihan lainnya di luar PMM. Nah, kalau di PMM ini sudah melakukan pembelajaran mandiri atau pelatihan mandiri dari modul yang sudah dipilih. Nah, setelah itu baru melakukan refleksi. Maka kepala sekolah, jika sudah ini di akun kepala sekolah, jika sudah status praktik kinerjanya nilai refleksi tindak lanjut, ini sudah bisa dinilai. Nah, seperti ini sudah bisa dinilai. Kita cek. Nah, ini sudah bisa dinilai dan tombol nilai di sini sudah aktif. Itu artinya guru tersebut sudah melakukan refleksi tindak lanjut mengenai pelatihan yang sudah dipilih. Tapi kalau statusnya seperti ini status yang nilai tindak lanjut, kita cek di sini, maka checklistnya hanya ada 2 dan yang terakhir ini tidak bisa aktif tombolnya. Maka Bapak Ibu guru segera melakukan refleksi tindak lanjut agar kepala sekolah pada rentang bulan ini sudah bisa mencicil pekerjaannya untuk menilai atau sebagai pejabat penilai kinerja atau PPK. Nah, itu mungkin informasi singkat Bapak Ibu. Adapun mengenai bagaimana cara mengisi supaya statusnya berpindah dari nilai tindak lanjut menjadi nilai refleksi tindak lanjut, ini sudah di post sebelumnya. Kemudian atau bahkan ada yang baru setelah observasi di kelas masih belum melakukan refleksinya setelah diobservasi kelas. Dan perlu diketahui juga bahwa pada saat kepala sekolah menilai ini, nah kalau statusnya sudah seperti ini sudah dinilai, ini di akun kepala sekolah. Kemudian yang dinilai itu rincian penilaian kinerja ada 3 bagian. Yang pertama yaitu praktik kinerja. Ini kalau sudah 3/3 artinya sudah selesai. Ini bisa dilihat di akun kepala sekolah. Kemudian perilaku kerja. Ini yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini artinya Bapak Ibu sudah dinilai nilai perilaku kinerjanya. Nah, perilaku kerjanya sudah dinilai. Nah, kemudian kelengkapan dokumen, ini kelengkapan dokumen ada beberapa bagian, ada 2 bagian, yaitu sesuai dengan RHK yang disusun, pengembangan kompetensi, dan tugas tambahan. Yang ini yang disebut dengan bahwa sertifikat itu hanya untuk dicek, jadi sebagai bahan pertimbangan, bukan masuk dalam penilaian pertimbangan tapi tidak dihitung. Bukan berarti poinnya jika tercukupi maka nilai perilakunya pun akan semakin baik, tidak, karena nilai perilaku kerja itu adanya di 2 ini, praktik kinerja dengan perilaku kerja. Yang lebih pokok ini di sini, ini sesuai dengan Menpan RB ya, berakhlak gitu ya. Nah, kemudian sesuai dengan perilaku kerja yang diharapkan yaitu berakhlak. Nah, ini sudah dinilai setiap aspek perilaku kerjanya, kemudian praktik kinerjanya pun sudah dinilai. Ini yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian. Adapun kelengkapan dokumen ini tidak dimasukkan nilai, hanya untuk menjadi periksa kepala sekolah mengenai bukti bahwa memang praktik kinerja dan perilaku kerja ini sudah dilalui
sudah menunjukkan perubahannya, dan kemudian dibuktikan dengan sertifikat dokumennya, dokumen sertifikatnya. Mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.